Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang NIP di seluruh Nusantara. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan semakin mantap persiapannya menuju SKB. Buat yang lagi menghitung hari menuju tes SKB-nya, wajib banget nih nonton video ini sampai habis ya. Sebelumnya, teman-teman pejuang NIP, perkenalkan, saya Lisa Anggriana dan kita adalah sesama pejuang NIP CPNS 2019, khususnya formasi ahli pertama guru kelas atau PGSD. Dalam video ini, saya ingin berbagi tips dan trik menghilangkan gugup agar kita tenang saat menghadapi tes SKB. Jadi ini adalah persiapan aku SKB kemarin tanggal 4 September 2020 teman-teman. Oke, kita langsung aja ke tips and trick yang pertama. Karena jadwal tes aku itu pagi banget teman-teman, aku sesi 1 jam 8.30 dan kita harus di lokasi ujian 2 jam sebelumnya, otomatis jam 6.30 udah di lokasi kan. Nah, yang pertama banget teman-teman harus dan wajib persiapkan yaitu segala keperluan yang harus dibawa ke lokasi ujian paling lambat 2 hari sebelum tes itu udah fix teman-teman. Mulai dari setrika baju, kalau saya nih dari dalaman sampai kaos kaki saya persiapkan semua teman-teman. Pensil, kartu peserta, KTP, face shield, masker, hand sanitizer, sarung tangan karet. Nah mungkin kalau yang sarung tangan karet ini opsional ya. Kebetulan di daerah kami wajib pakai sarung tangan karet. Nah kenapa perlengkapan ini harus sudah fix semua? Karena itu tuh ibaratnya kita sedang perang teman-teman. Kalau ada yang ketinggalan satu aja, pasti kalian paniknya luar biasa kan? Gak mau kan menghabiskan tenaga dan pikiran untuk hal remeh, namun penting banget seperti ketinggalan kartu KTP atau kartu peserta. Ya kan? Jadi yang utama itu tadi, persiapkan segala keperluan yang akan dibawa. Harus sudah fix semua. Oke teman-teman? Next, tips and trick yang kedua. Teman-teman, coba bayangkan kita 2 jam di ruang tunggu gak ngapa-ngapain tanpa aktivitas apapun. Mau baca-baca juga, semua tas dan handphone kan juga sudah ditaruh di loker ya. Jadi tips dari aku, sebaiknya selama 2 jam menunggu itu, kita tenangin diri kita dengan bersolawat teman-teman. Sepanjang 2 jam itu, aku bersalawat gak berhenti. Mulai dari zikir, menyebut asma Allah, pokoknya aku ulang-ulang terus sampai akhirnya beat jantung itu pelan-pelan normal lagi teman-teman. Gugupnya hilang, beneran. Jadi aku tidak ngobrol sama siapapun samping kiri kanan karena selain jaraknya juga lumayan berjauhan, tapi aku emang mau fokus menata hati. Ini manjur banget teman-teman, silahkan dicoba. Daripada ngobrol sama kiri kanan, lebih baik kita menyebut asma Allah sambil berdoa, minta kemudahan dalam beberapa jam ke depan. Jadi biar lancar segala sesuatunya, semuanya itu kita minta pertolongan sama Allah. Tapi mungkin teman-teman punya cara lain kalau dengan ngobrol bisa ngilangin gugupnya, ya nggak masalah juga sih. Cuman menurut aku lebih bermanfaat kalau kita manfaatkan 2 jam itu dengan bersolawat, benar-benar nurunin beat gugup teman-teman. Silakan dicoba. Oke, next ke tips and trick yang ketiga. Untuk tips and trick yang ketiga ini, kita sudah di dalam ruangan tes dan sudah di depan komputer. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai tes kita baca bismillah kan biasanya. Nah, kalau aku bukan hanya di awal kita memulai tes itu, tapi every single soal itu, setiap soal itu aku baca bismillah. Jadi soalnya berganti, bismillahirrahmanirrahim, baca soalnya, kemudian aku mau pilih jawabannya juga aku bismillahirrahmanirrahim, klik jawaban. Nah kayak gitu triknya teman-teman. Jadi ada 100 soal berarti 100 bismillah, bahkan jadinya 200 karena setiap mau pilih jawabannya aku juga ucapkan bismillah. Karena kalau segala sesuatu dimulai dengan bismillah, insya Allah teman-teman pasti lancar.
Tips ini aku dapat dari teman sejawat aku yang sudah PNS duluan di sekolah kami ngajar. Dia ajarin, setiap baca soal, bismillah Lis, kayak gitu. Nah, kalau sesuatu yang baik itu kenapa nggak kita coba kan teman-teman? Dan ini udah aku praktekkan sendiri mulai dari pas SKD kemarin teman-teman. Jadi pas SKD juga aku lakuin ini, ucap bismillah di setiap soal dan setiap klik pilihan jawaban. Kemudian aku lanjutkan lagi di SKB ini juga begitu. Pokoknya kalau segala sesuatunya dimulai dengan bismillah, insya Allah teman-teman yakin aja pasti urusan ke belakangnya insya Allah lancar dan direstui Allah. Amin. Tips and trik yang keempat, fokus ke soal yang kalian anggap bisa dan yakin benar jawabannya. Jadi gini, kita kan pasti tahu nih apa yang menjadi kelemahan kita kan. Kalau aku itu lemahnya di soal hitungan teman-teman. Aku bisa, tapi lambat dan makan waktu. Jadi, pas tes SKB kemarin, setiap nemu soal berpotensi hitungan atau rumus, aku nggak baca. Aku skip dan lewatin. Ingat ya, semuanya teman-teman. Jadi, semuanya aku lewatin bener-bener yang berpotensi hitungan ataupun rumus. Jadi, kalau kalian punya kelemahan yang sama seperti aku, lakuin ini aja. Langsung skip dan ke soal lainnya. Kenapa? Karena waktu kita akan terbuang, teman-teman. Memang sih jika pada akhirnya kita bisa dapet jawabannya, tapi kan soal yang lainnya itu menanti dan waktu terus berjalan kan. Kalau kita bisa mempersingkat waktu dalam menjawab soal-soal yang kita yakin bisa, maka kita bisa punya banyak cadangan waktu buat ngulang ke soal yang kita anggap sulit itu, teman-teman. Oke, next. Tips and trik yang kelima. Jadi kalian tulis di kertas coretan soal dan option pilihan jawaban yang kalian ragu. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya kalian ragu soal nomor 20, pilihannya antara A atau B. Nah, kalian wajib tulis di coretan kalian nomornya saja, nomor 20, A garis miring B. Lalu lewati, kerjakan soal yang lainnya. Kalau kita lama-lama ragu di situ akan habis waktu, teman-teman. Nah, nanti jika kita sudah balik lagi ke soal nomor 20 tersebut, kita nggak perlu lagi baca soalnya. Kita langsung fokus ke pilihan A atau B yang kita ragu-ragu tadi. Nah, kalau begitu kan akan mempersingkat waktu kan? Oke teman-teman pejuang NIP, itu dia tadi tips dan trik menghadapi tes SKB versi aku. Ini sudah aku praktekkan langsung ya teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya itu worth it banget. Bismillah, yakin insya Allah kita akan sukses. Buat teman-teman yang besok atau lusa menghadapi tes SKB, semangat dan sukses ya. Dan untuk yang sudah tes dan hasilnya sesuai harapan, selamat teman-teman. Semoga selalu lancar sampai akhirnya nanti pemberkasan dan terima NIP tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Oh iya, tungguin next video dari aku ya. Aku bakal bahas 5 channel YouTube yang recommended banget buat belajar SKB. Dan pembahasan FR-FR-nya oke banget. Aku pun belajar dari channel YouTube mereka. Oke teman-teman, see you on next video. Bye.